Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng pangarsanipun para alim, para kiai ingkang kula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Ibu Maria Ulfah, garwanipun Pak Kiai Samsul saking Magelang almarhum ingkang kula hormati. Ugi dumateng kemanten berdua yang berbahagia, boten kasupen panjenenganipun Ibu Azizah ingkang kula hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu saha para rawuh ingkang minulya. Alhamdulillah wonten ing siang menika kita saged pepanggihan wonten ing siang menika dalam rangka walimatul arus minangka Ibu Azizah siang menika mensyukuri nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun angen-angen, ingkang dipun cita-citaaken annikahaken putranipun pinaringan terlaksana wonten ing siang menika. Monggo kita sesarengan ndongaaken dumateng kemanten kekalih, mugi-mugi kemanten kekalih pinaringan panjang yuswanipun, pinaringan barokah ing dalam umuripun, barokah rezekinipun, saha bahagia donya ngantos dumugi akhiratipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu wonten ing siang menika pancen kemanten putri menika senaosa ibu-ibu wonten Lasem niki kulina wonten Jakarta. Dados niki pengombyong saking Ibu Hajah Munirah niku nggih kathah wonten piantun saking Jakarta. Kula ngomong ngeten niki do paham duka mboten kertos. Jadi yang namanya kemanten, kalau sudah bertemu jodohnya antara laki-laki dan perempuan, orang tua punya kewajiban menikahkan putranya. Wong tua kewajiban nikahno putrane. Wontenipun nikahno putrane niki wong tua nek pun anake niki kepanggih jodohnipun kewajiban menikahkan putranya. Fawaidu amah wa masalihul ijtimaiyah, faidah-faidah secara umum, kemaslahatan untuk kepentingan masyarakat sarana akdun nikah menika wonten gangsal. Antawisipun asukna rohani wa nafsani, salamatul mujtami minal inkhilalil khuluqi, salamatul mujtami minal amrad, asukna rohani wa nafsani. Faidah-faidah secara umum, kemaslahatan untuk kepentingan masyarakat sarana akdun nikah untuk menjaga kelestarian jenis manusia, antaranya kemanten putri dengan putra bertemu jodohnya dengan akdun nikah, tambah kathah, tambah banyak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nomor 2, dengan adanya akdun nikah dilaksanakan yaitu untuk menjaga kelestarian manusia, ugi nomor kalihipun nggih menika kangge menjaga nasab. Untuk menjaga nasab antara laki-laki dan perempuan bertemu jodohnya, akdun nikah dilaksanakan. Akhirnya besok kalau anak ini punya anak, jadi kemanten ini kalau sudah melahirkan seorang anak, dengan adanya akdun nikah dilaksanakan, dia tahu siapa bapaknya. Nah, ini bisa untuk menjaga nasab.
Ini anaknya diberi nama Lailatul Qibtiyah umpamanya. Bin siapa? Laki-lakinya Nasih. Anaknya diberi nama Abdurrahim bin Nasih. Tahu keturunannya dengan adanya akdu nikah. Nomor 3, salamatul mujtama'i minal amrad, untuk menyelamatkan masyarakat dari kebobrokan moral. Akdu nikah dilaksanakan, masyarakatnya selamat. Dengan akdu nikah selamat dari kebobrokan moral. Nabi Muhammad SAW menyelamatkan masyarakat dari kebobrokan moral. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, fa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun." Wahai pemuda-pemuda, kalau memang engkau sudah mampu nikah, rabio. Itu kalau orang Jakarta bilang nikahlah. Tapi kalau bacanya orang Sumber Kirang, rabio. Sebab apa? Dengan adanya akdu nikah dilaksanakan untuk menjaga kemaluan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menjaga mata, jangan sampai saling pandang memandang. Ini makanya kalau memang sudah mampu nikah, nikahlah. Untuk menjaga pandangan mata, untuk menjaga kemaluan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nomor 4, salamatul mujtama'i minal amrad, menyelamatkan masyarakat dari terjangkitnya penyakit yang menular. Ganti pasangan tanpa akdu nikah menimbulkan penyakit yang berbahaya. Penyakit aid, penyakit sifilis ini merupakan adab dari Allah yang tidak ada obatnya. Nomor 5, untuk menjaga, yaitu untuk asukna ruhani wa nafsani, yaitu dengan adanya akdu nikah untuk mencapai ketenangan jiwa. Kemarin Mas Nasih masih mikir, aku ini kok seneng karo misananku. Makanya tadi Gus Afas menyampaikan misanan itu ndak apa-apa. Walaupun itu pancerwali ya ndak apa-apa. Tapi kalau orang Jawa itu zaman dulu, pancerwali itu kadang-kadang nggak diperbolehkan. Tapi masalah ini yang di hukum syariat agama Allah itu nggak ada yang namanya kalau misanan nikah pancerwali tidak diperbolehkan, itu enggak. Contohnya Sayyidina Ali juga misanan dengan Sayyidah Fatimah. Lah inilah, oleh karena mudah-mudahan kemanten berdua mendapatkan berkah dari kemantennya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali, dan juga mudah-mudahan tambah raket hubungan antara saudara dengan saudaranya, mudah-mudahan. Dan dengan adanya untuk mencapai ketenangan jiwa sesuai firman Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan di antara kamu semuanya dari diri kita sendiri. Jadi nek bahasane wong Jawa, setengah saking tondo-tondo kekuasaan Allah ingin ndadekake sira kabeh pira-pira jodoh, kalau sudah bertemu jodohnya litaskunu ilaiha, tentram hatinya. Wis tentrem ya sih ya. Wis ki masya Allah nganten lanang berarti akidno, berarti nikahno, kleter nyapu nonggone latarku, masya Allah. Anake Samsul, ayahnya dulu juga pondok pesantren Al-Wahdah. Iki anake dadi manten nonggone Al-Wahdah.
nyapu-nyapu tak jarno wis bener nang bener. Iki tepak tilace bapakmu nang kene. Alhamdulillah. Nah ini. Di samping itu juga yang namanya tetangga. Tetangga itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang iman pada Allah, iman di hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, barang siapa yang iman pada Allah, iman di hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Durung enek dulure sing ko Jakarta apa sing ko di Malang apa sing ko ndi, nek jenenge tangga iku lebih dulu ketemunya kalau ada apa-apa. Apa itu masalah yang ada kaitannya kita punya tamu, masalah ada kaitannya kita punya kebutuhan-kebutuhan, telepon ada, tapi telepon itu sekali kita ngomong perjalanan masih jauh. Lasem apalagi Lasem Jakarta harus naik bis. Ya, kalau umpamanya pesawat juga harus lewat Semarang. Oleh karena itu alhamdulillah adanya pengantin pada siang hari ini. Mbak Aziza punya anak, mendapatkan putranya Mbak Ulfah, itu masya Allah. Dah ini yang jadi apa ya? Yang jadi penengahnya ini adalah Hajah Muniroh yang dari Jakarta. Ini masya Allah. Sing noto dulure kabeh rekenane Mbak Muniroh, masya Allah. Mudah-mudahan diberi oleh Allah umur yang panjang, fitoatillah, fitoati Rasulillah, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah rezeki yang barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Kalau sudah bertemu jodohnya antara laki-laki dan perempuan, kedua belah pihak punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Bukan hanya ucapan orang tua terhadap anaknya. Kamu kalau sudah jadi kemanten yang taat ya sama suamimu. Bukan hanya ucapan ayah dan ibu. Kalau sudah kamu jadi kemanten, kamu yang taat sama suamimu, kamu yang nurut sama suami. Lebih dari itu firman Allah, fasolihatu qanitatun hafidatu lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang solihah yaitu wanita yang taat pada Allah, taat pada utusan Allah, taat pada suaminya, bisa menjaga dirinya. Jadi kalau kemarin kalau mau pergi dia pamit sama orang tua, tapi sekarang punya suami pertama kali harus pamit sama suaminya baru orang tuanya. Tapi jangan sampai lantas kalau sekarang sudah punya suami lantas nggak mau pamit sama orang tua, keliru. Selagi masih dalam rumah serumah dengan orang tua, kalau tiap-tiap mau pergi di samping suami mas, ayo lungo mas, harus kita menemui ibunya atau bapaknya. Jadi jangan sampai lantas aku di bojo kok saiki aku yo serasa mbek bapak mbek ibu, keliru. Harus minta izin pada orang tuanya. Ridhullah ridhul walidain, suhtullah suhtul walidain. Ridhone Allah niku tekok ridhane wong tua loro, bendune Allah tekok bendune wong tua loro. Jadi kita ini namanya orang Islam, apalagi yang sudah mengerti di dalam hukum syariat agama Allah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, asalkan kita bisa saling pengertian, saling menghormati di dalam rumah tangga. Akhirnya akan kita capai kebahagiaan rumah tangga, mawaddah warahmah, keluarga sakinah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Istri itu punya kewajiban, Duk, ya. Rungokno. Kamu bisa bahasa Jawa ya? Dikit ya. Enggak bisa, gak iso bahasa Jawa ya apa rek. Mulai kecil memang kelahiran Jakarta, bukan Jakarta, Jakarta. Khairun nisa imra'atun idza nadorta ilaiha saratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiyah. Kalau kita menginginkan jadi wanita yang solihah, tatkala dipandang suami memperlihatkan muka yang berseri-seri ya. Kalau kamu dipandang suamimu, ngasih sawang, kena nyawang coba merot loh ya guyu yo, jadi bojomu yang guyu kok. Memperlihatkan muka yang berseri-seri, itu termasuk alamat wanita yang solihah. Tatkala diperintah harus nurut, asalkan perintah baik. Kalau emang itu perintah maksiat, wajib menolak.
Tapi kalau memang itu perintah baik, harus menurut. Dek, ayo sholat jamaah. Oh iya mas ya, tunggu mas ya, mau wudhu saya. Harus nurut. Dan harus bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Jadi wong wedok niku kudu dadi pedaringan. Nek Jakarta nek ngarani apa ngene iku. Harus punya tabungan. Umpamanya kamu dikasih 10.000 umpamanya, paling tidak cukup 5.000, yang 5.000 ditabung. Sewaktu-waktu suami nggak punya uang, kita punya tabungan. Ku jenenge wong wedok pedaringan. Pedaringan itu tempat itu loh Bu, tempat beras itu namanya pedaringan. Jadi kita sebagai seorang wanita itu kalau diberi banyak harus bisa kita simpan. Bukan lantas, oh nek dhewe isi teh kamu dikasih sedikit, harus kamu terima, dikasih banyak ya terserah kamu. Jangan. Kalau terserah kamu berarti kalau sedikit dia marah-marah, tapi kalau banyak langsung berangkat ke toko, wah langsung beli apa-apa pulang bawa mobil. Loh itu ada mobil di rumah, belanja dihabiskan semuanya. Jangan. Itu namanya wanita yang bukan solihah, justru wanita yang boros. Itu jangan sampai. Kita harus mengingat besok akhirnya kita punya anak, kita punya cucu. Kalau orang tua bisa menabung, kalau orang tua punya simpanan uang, itu insya Allah sampai ke anak cucu, sampai ke keturunan kita semuanya dia akan menirukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini akan ditiru oleh anak-anak cucu kita. Untuk kita taat terhadap suami juga memberi contoh pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita besok juga terhadap suaminya taat, terhadap istrinya suaminya juga sayang. Inilah harapan kita akhirnya, ya itulah mawaddah warahmah, keluarga sakinah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan hanya seorang istri yang punya kewajiban, seorang suami juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Saya nasih rungokno ya Dang ya. Wong lanang iku kudu wae contoh sing apik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang iku sing nguasai wong wedok. Jadi sampean sebagai seorang suami terhadap istri, berilah contoh dengan ucapan yang baik, dengan tingkah laku yang baik. Insya Allah istri akan menurut apa kehendak suami kalau memang suami memberikan contoh dengan contoh yang baik. Suami itu jangan sampai lantas terhadap istri menampar seenaknya, jangan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergaulilah istrimu dengan baik, jangan engkau menampar. Jadi ada undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga itu zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada sabda Rasulullah bahwa suami tidak boleh menampar, tidak boleh menyiksa terhadap istri, harus pergauli dengan yang baik. Jangan sampai terhadap istri itu sebagai seorang suami di samping menampar itu tidak boleh menyiar-nyiarkan keadaan rumah tangga. Inna min syarrin nasi manzilatan inda wa yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ilar mar'ah wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia besok di hari kiamat di hadapan Allah, yaitu laki-laki maupun perempuan, dia kumpul dengan istrinya, dia kumpul dengan suaminya, lantas dia menyiar-nyiarkan rahasianya. Ya, sesuk nek ketemu sama temanmu di Jakarta, kamu ditanya gimana kamu jadi kemanten, ya ketawa gitu aja. Besok kamu tahu sendiri. Jangan lantas, oh wah kemarin malam, tadi malam serem. Nah, itu jangan macam-macam diceritakan. Itu sejelek-jelek manusia besok di hadapan Allah di hari kiamat. Itu bukan hanya kemanten baru saja, kemanten yang sudah kawak-kawak. Ada kemanten itu manten anyar itu yang baru, manten kawak itu yang sudah lama. Itu juga gitu.
nang tetangga ngomong-ngomong cerita suamiku begini, kok suami begini. Nah itu tidak boleh, dilarang, jangan sampai dibuka. Itu termasuk wadi, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan terpaksa, darurat, memang kita mau berobat ke dokter, lantas kita sampaikan pada dokter, nggak apa-apa. Kita keluhan apa kita, padahal itu masalah rahasia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu hanya sekedar kita ngomong-ngomong kosong, sejelek-jelek manusia besok di hari kiamat. Oleh karena itu mari kita jaga lesan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman pada Allah, iman di hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Ini firman, yaitu termasuk sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah, mudah-mudahan Mas Nasih, ya, yang istrinya siapa? Mbak Siva. Mudah-mudahan yang waktu akdu nikah di musola Mbah Kiai Abdul Aziz, Mbah Kiai Abdul, Mbah Baidowi, Mbah Kiai Hamid sampai Gus Afas, Gus Zaki, dia di situ insya Allah dapat berkahnya. Mudah-mudahan yang datang ini juga mendapatkan berkahnya semuanya. Dan mudah-mudahan yang belum, ini yang nyoteng ini sudah punya suami istri apa belum? Sudah, ya sudah, dibina rumah tangganya yang baik. Kalau nyoteng itu ya mbek ngrungokno ngono lho Mas nggih. Jangan lantan nyoteng tok ae ra gelem ngrungokno. Ini mau idoh ya untuk bekal sampai di rumah, nanti istrinya dikasih tahu pidato. Bila perlu ya pakai mic apa gimana ya, nanti istrinya dikasih tahu, bisa saling pengertian, saling menghormati di dalam rumah tangga, insya Allah penuh kedamaian, penuh ketentraman, dan termasuk rezeki barokah, sebab di rumah tangga itu penuh dengan saling pengertian, saling menghormati di dalam rumah tangga, insya Allah. Para bapak-bapak, ibu-ibu, soporo rawuh ingkang tansah kalau mulyakaken, yaitu yang ketiga, yaitu termasuk pergaulilah istrimu dengan baik. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Nabi sudah memberi contoh kepada umatnya yang ada kaitannya. Waktu Nabi datang, Sayyidah Aisyah Masya Allah menyambut dengan penuh hormat, penuh kasih sayang. Langsung dia mengucapkan salam. Kanjeng Nabi dijawab dan waalaikumsalam. Dia langsung ke belakang ambil minuman kopi, disampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW. Tafadhol ya Rasulullah, silahkan ya Rasulullah. Setelah diminum rasanya enggak manis tapi asin. Ini umpamanya orang Sumber Girang apa orang Bacinan Magelang, kira-kira disemprotno bojone apa dibanteng? Dibanteng, nek bar dibanteng bojone banting pisan ngoten nggih. Ndak, Nabi ndak kayak begitu. Gimana Nabi waktu itu? Dia panggil istrinya dengan mesra. Ta'ali ya Aisyah, sini dong sayang. Kira-kira berkirang terus ngono to gak ya kira-kira. Sini dong sayang. Waktu dipanggil langsung suruh minum. Minumlah. Setelah diminum rasanya enggak manis tapi asin, langsung Sayyidah Aisyah menangis. Ya Rasulullah, mohon maaf saya itu enggak termasuk, enggak nyangka kalau saya ini tadi ambil gula ternyata keliru garam. Nangis. Itulah Pak, bapak-bapak, istri itu kalau memang dia itu dikasih tahu dengan baik, insya Allah nurut. Tapi lain lagi, dek mana ini gimana ini? Kok sampai rasanya kok gini? Ini bukan gula tapi ini garam. Gimana? Istri kadang-kadang enggak, pokoknya gula. Enggak, asin, manis, asin, manis. Mana sekarang buktinya? Sudah saya banteng, enggak ada bukti. Istri bilang manis, suami bilang asin. Nah itu kalau memang
enggak dengan saling pengertian, saling menghormati. Tapi kalau saling kita menghormati, menghargai, insya Allah tidak ada masalah. Contohnya Sayyidah Aisyah ngelenggono, mohon maaf ya Rasulullah, saya enggak sengaja, sungguh enggak sengaja. Itu namanya suami harus mempergauli istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan baik. Sebab apa? Istri itu istilahnya apa ya? Tulang rusuk, bengkok. Tulang rusuknya suami. Jadi kalau memang istri itu salah, dengan ucapan yang baik dia akan nurut. Tapi kalau ucapannya suami itu dengan kasar, itu kadang-kadang istri juga, sudah sekarang contohnya mau berangkat kemantenan suami nggak pakai baju itu, yang pakai baju yang itu loh. Kamu itu kalau pakai baju itu ketok desane, wong kelambi ijo kok bi abang. Oh sekarang ini termasuk nabrak. Sekarang merah dengan hijau memang itu saya sendiri juga senang. Merah hijau seperti ini. Wong gini kok dikasihan gini, tapi kan baik juga, bisa ditiru. Ya kan tabrakan memang bagus. Lah kadang-kadang itu suami bilang, gak pantas kowe nganggo klambi iku ketok desane. Kira-kira istrinya nurut apa? Orang bocah lunga ora patheken. Nah, inilah akhirnya istri berani sama suami sebab suami kurang pergaulan dengan baik. Pedak lunga nganten kok klambine ngono sing mbok nggo iku lho piye to kowe iki? Abang ijo ngono apik lah kowe enggak mosok nganggo klambi ireng kok terus buweki apa iku? Karo ireng mbok wek ana wek diweki napa abu-abu. Kan ya mati warnanya. Nah ini akhirnya suami bilang dengan ucapan dengan kasar, akhirnya istrinya kadang-kadang terus berani terhadap suami. Lah inilah kita jagalah keutuhan rumah tangga. Nah, sampai iki ngasih ya sifat ya dia pak-pakno iku yo kakakmu, kowe adikmu saiki dadi siji, wis dadi jodoh. Ya mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini yang Nasih ini juga kerjanya di Jakarta. Jadi mudah-mudahan setelah adanya akdu nikah ini mudah-mudahan usahanya tambah maju dan mudah-mudahan rezekinya tambah barokah. Ya mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh solihah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan mohon maaf. Wis atau bahasa Indonesia Bu Dewi. Biasanya bahasa desa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa ya, mudah-mudahan yang datang maupun yang jadi kemanten, yang sudah mertua dari Magelang maupun mertua dari Lasem, semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallam. Summa ila arwahi Mbah Saati sekalian, summa ila arwahi Mbah Muslim sekalian, summa ila arwahi ya Allah bujurum sapa nduk Samsul Hadi sekalian, bujurem Haji Saiful. Allahumma fir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi amis sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aswal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Allahumma barik fi umrina Allahumma barik fi auladina barik fi dzurriyyatina barik fi rizqan wasi'an halalan thayyiba salimna salim auladana salim dzurriyyatina salim ahlana salim baitana salim minal muslimin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana anzilna munzalan khairul munzilin Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina min ahlil qur'an wa alil ibadah wa alil ilmi wa alil khair Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin misiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim para bapak-bapak ibu-ibu bilih wonten kasaripun rebak nyun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.